Malu banget ceritanya. Padahal di situ muka aku juga hancur, guys. Bunda, beliin kakak dong skincare gitu. Aku bisa bilang diri aku tuh kayak, bisa gak sih deep search dulu? Bisa gak sih kayak sebelum ngelakuin hal sesuatu buat diri sendiri tuh deep search dulu, cari tahu dulu lebih dalam gitu at least. Apalagi buat ke muka. Aku mau sedikit cerita gimana rasanya jadi orang yang jerawatan. Jujur, aku tuh udah jerawatan sekitar 4-5 kali selama aku hidup di dunia gitu ya. Jadi aku sekarang udah 21 tahun dan aku udah ngalamin breakout selama 4 atau 5 kali gitu, aku lupa. Tapi aku mau disclaimer dulu ya. Jadi semua skincare yang aku sebutkan itu tuh nggak berarti aku tuh menjelekkan produk mereka, enggak. Cuman karena emang aku mungkin gak cocok sama ingredientsnya, mungkin aku gak cocok sama teksturnya atau apapun, aku kan gak tahu ya, atau aku salah cara pemakaiannya, aku kan gak tahu gitu. Tapi itu bagus gitu, udah BPOM, udah tersebar di mana-mana, aman gitu. Cuman mungkin salah cara pakainya aja, salah ingredientsnya aja aku gak tahu gitu. Aku cuman sharing aja gitu. Selama ini aku breakout, jerawatnya on off, dan itu tuh adalah salah satu insecurity aku. Jadi aku sharing aja gitu ke teman-teman. Breakout pertama itu pada saat aku SMA kan. Waktu itu aku tuh FOMO gitu loh guys, ngelihat teman-teman aku yang mereka tuh dibeliin sama orang tuanya satu paket skincare lengkap gitu. Aku ngerasa kayak, ih mereka kulitnya bagus-bagus banget ya pakai skincare. Aku tanyain harganya berapa, dan harganya pada saat itu tuh seharga uang jajan aku dalam sebulan gitu. Jadi waktu itu tuh ada teman aku yang pakai paket serangkaian dari kalau nggak salah. Nah dia tuh pakai itu, kulitnya tuh glowing banget, bersih banget gitu, gak ada jerawatnya dan kayak glass skin gitu loh kalau zaman sekarang tuh bilangnya ya. Aku tuh pengen gitu, karena pada saat itu kulit aku tuh kusam dan aku tuh nggak pakai skincare apa-apa. Aku gak ngerti sunscreen, moisturizer atau apapun itu. Terus ya adalah jerawat 1-2 gitu ya. Tapi nggak yang satu full semuka gitu. Nah aku tuh pengen bisa wajahnya tuh cerah gitu loh kayak dia. Akhirnya aku minta tuh ke orang tua aku, Bunda beliin kakak dong skincare gitu. Emang berapa harganya? Harganya 300.000 per per paket. Pada saat itu tuh kan emang jajanku tuh emang 300.000 per bulan ya. Oh ya guys, aku mondok. Jadi makan dan segalanya tuh udah ada dari pondok pesantrennya. Tapi aku kayak 300.000 itu tuh emang buat jajan aja gitu. Cuman emang pada saat itu aku emang demen jajan ya, demen kayak ngemil-ngemil gitu lah. Tau lah ya anak pesantren gitu. Bunda bilang, ih mahal banget. Udahlah, terus aku kayak ngerengek-rengek gitu Bunda, sampai nangis coba guys. Karena ya aku tuh pengen bisa percaya diri sama diri aku sendiri. Karena pada saat itu aku tuh orangnya tuh pemalu parah, gak bisa bersosialisasi, gak bisa yang namanya tuh ya percaya diri. Aku tuh struggle banget karena aku tuh orang yang insecure banget sama diri aku, kayak selalu aja ngerasa kurang gitu. Entah itu dari fisik aku, dari cara aku mengobrol, cara aku di kelas, berteman gitu. Aku ngerasa aku tuh selalu kurang gitu. Akhirnya aku coba untuk mengupgrade fisik aku dengan ngeliat teman-teman, wah pada cantik-cantik ya pakai skincare. Akhirnya aku minta ke bunda aku. Long story short, bunda beliin aku skincare yang akne gitu, aku lupa. 1 bulan pemakaian, aku ngerasa kulit aku kayak berminyak banget. Aku kan emang tipe kulitnya tuh oily ya. Emang udah pada dasarnya tuh oily. Gitu. Aku pakai skincare itu serangkaian, kok malah tumbuh 1-2 jerawat. Gitu. Aku kayak mengabaikan itu kan. Aku ini memang prosesnya kali gitu. Terus si jerawat ini tuh yang biasanya nggak membekas gitu, jadi membekas di kulit aku gitu. Habis itu ada beberapa gitu ya di pipi kiri, pipi kanan gitu, aku lupa. Temen aku bilang, Sal kayaknya kamu nggak cocok deh sama skincare yang kamu pakai sekarang. Masa sih? Tapi aku lihat-lihat katanya emang kayak gini deh prosesnya, emang di detox dulu. Kalian ngerti gak sih kayak dulu tuh detox gitu ya? Aku juga gak ngerti kenapa. Aku lanjutin terus sampai habis, sampai aku repurchase yang kedua. Pas aku lihat gitu ya, pas aku ngaca, kok jadi semuka-muka gitu ya. Jadi aku tuh nggak paham loh guys, ingredients yang aku pakai. Aku tuh nggak tahu itu tuh cocok di aku atau enggak. Aku tuh nggak peka gitu. Yang aku tahu, aku udah effort ke diri aku sendiri. Aku pengen cantik, aku pengen punya kulit yang bagus gitu ya. Dan mungkin ini adalah prosesnya gitu. Tapi udah 3 kali apa 2 kali pemakaian satu paket skincare tersebut gitu ya, emang mungkin nggak cocok di muka aku.
Tapi kan gak tahu ya di muka orang lain ya, karena skincare itu cocok-cocokan. Gak cocok kan di muka aku, mungkin karena ingredientsnya atau apanya gitu, aku gak tahu. Muka aku hancur banget di situ. Aku bingung banget, aku frustasi. Udah mana di situ aku kelas 12, udah mau wisuda. Aku bingung banget nanti gimana gitu di wisuda, masa muka aku jelek, masa muka aku jerawatan gitu ya. Terus akhirnya aku di-influence lagi sama teman aku, dia juga jerawatan tapi sembuh pakai merek. Nah, aku cobain lagi tuh. Aku kayak konsultasi gitu, harganya juga nggak jauh beda sama paketnya. Aku beli dan sama nggak works juga di aku, malah makin parah gitu. Aku nggak ngerti sih dulu kenapa, cuman emang dulu tuh aku tuh gampang banget kemakan omongan orang, gampang banget kemakan omongan iklan, dan ya udah aku beli gitu. Dan aku tuh pada saat itu tuh ngerengek sama orang tua aku kayak sampai nangis banget gitu loh guys, kayak ayo bunda gitu. Karena aku tuh adalah tipe orang yang bisa dibilang tuh kayak gak sabaran gitu. Maksudnya gak sabaran tuh kayak kalau misalnya aku pengen ini ya aku lakuin sekarang gitu. Oh iya, aku orangnya spontan gitu. Aku gak bisa kayak ditunda-tunda gitu. Kayak misalnya aku pengen jadi konten kreator, aku pengen ngonten, aku pengen ngedit, ya aku lakuin sekarang pada saat itu juga. Gak mau ditunggu-tunggu, gak mau dilama-lamain gitu. Pengen ngebisnis langsung lakuin sekarang gitu. Itu positifnya ya, spontan aku tuh orangnya. Tapi ya itu, aku nggak mikirin efek kedepannya kayak gimana. Itu sih, itu aku lagi mencoba untuk memperbaiki diri aku sendiri di yang itu gitu. Terus 1 bulan pemakaian, aku ngerasa nggak ada perubahan gitu. Jerawat tetap aja sama gitu, muncul hilang, on off terus gitu. Dan aku mikir pada saat itu sorry guys. Dan aku mikir pada saat itu, oke, ini emang kulit aku yang badak atau emang ini cara prosesnya gitu. Aku stop. Aku gak mau lagi make bukan stop deng. Oh iya, aku stopnya karena gak punya uang. Jadi bunda aku tuh, oh iya aku stopnya karena gak punya uang sih guys. Jadi bunda aku udah gak ngizinin lagi aku buat beli skincare kayak gitu, karena menurut bunda aku udahlah gak usah pakai apa-apa, kamu tuh mukanya nanti makin sensitif gitu. Habis itu puasa skincare, kan udah ya lulus kuliah. Oh ya, pada saat SMA juga aku udah pakai makeup gitu guys, pakai BB cream. Itu juga aku ngikutin teman. Makeup aku tuh murah-murah banget guys. Ini cuma 15 ribuan. Tapi aku tuh suka sama warnanya. Jadi kulit aku tuh tipenya nggak bisa pakai warna-warna nude gitu. Aku suka yang warnanya pinky karena bikin wajah aku jadi lebih fresh kayak gitu. Meskipun emang minusnya dia tuh gampang hilang. Cuman ya udahlah ya, murah ini. Tapi kalau misalnya kalian emang punya budgetnya tuh terbatas ya, anak pelajar, mending kalian cobain ya Gelatin ini. Aku bakal spill linknya di bawah di deskripsi. Nanti kalian langsung check out aja. Oke, selanjutnya, terus tadi aku ngomong apa sih? Oh iya, itu kan jadi kemana-mana ya, jadi ngalor ngidul. Habis aku lulus SMA, aku kan sempet gap year dulu ya guys, 1 tahun. Aku sempet gap year 1 tahun. Aku isi ke bikin sekolah bisnis gitu. Itu disuruh sama orang tua aku. Aku sekolah bisnis di Solo, dan pada saat itu aku juga pakai skincare lagi. Aku pakai skincare lagi guys, dan itu kemakan sama teman aku juga. Katanya dia tuh bagus pakai skincare itu, dan itu tuh dari salah satu klinik di daerah aku. Aku nggak bisa sebut namanya karena aku lupa. Aku cocok guys, surprisingly aku cocok. Aku ngerasa kulit aku jadi lebih, yang tadinya berminyak banget, oily banget, itu tuh jadi lebih keset gitu, jadi lebih, produksi sebumnya tuh jadi lebih berkurang. Dan aku juga dikasih obat minumnya. Itu pertama kali aku kayak konsul secara langsung. Itu juga aku pakai duit orang tua aku. Aku treatment, bahkan 1 kali treatmentnya tuh 500 ribu. Gila. Kalau nggak salah peeling treatment ya. Ya itu. Tuh udah cocok kan pakai KS Klinik. Mukaku udah mendingan banget. Ditambah aku juga belajar yang namanya pola hidup sehat. Sempat muka aku bersih. Ini aku bakal share di sini. Ini fotonya. Ini tuh aku pas waktu awal masuk kuliah guys. Kulit aku benar-benar kayak better banget. Dan aku juga menjalani yang namanya pola hidup sehat. Ya itu sehat banget sih, gila. Kayak aku makan hambar-hambar gitu ya. Terus aku makannya jagung rebus, tempe rebus pakai sambal. Terus makan nasinya jadi ganti pakai oatmeal. Dan aku ngerasa kayak clean eating banget 100%. Cuman aku ngerasa ya itu, jerawat aku jadi lebih baik. Inflamasi di badan aku juga lebih berkurang. Udah jarang banget kayak jerawatan tuh, jarang banget pakai si skincare itu.
Cuman ya namanya manusia selalu merasa kurang. Intinya aku belum puas dan gimana ya, aku tuh pengennya tuh goalsnya itu adalah aku pengen pede meskipun gak pakai make up gitu, karena di situ tuh masih ada bekas jerawatnya dan susah banget hilangnya gitu. Jadi si skincare itu tuh emang gak ada kandungan whiteningnya gitu, jadi masih ada bekas-bekasnya. Cuman untuk secara tekstur overall itu udah oke banget. Long story short, aku ketemu salah satu feeds Instagram dari Belajar Glowing. Aku selalu mengedukasi tentang skincare gitu, cara pemakaiannya gimana, terus pola hidup yang orang jerawatan itu seperti apa. Itu dia jelasin semuanya di kontennya dan itu jujur bagus banget. Aku langsung kayak kecantol gitu. Oh my god, ternyata gini ya, oh gini ya gitu. Banyak banget insight-insight yang aku dapet seputar kulit yang berjerawat, acne gitu, yang aku dapetin dari si Belajar Glowing itu. Aku coba untuk investasikan uang aku buat konsultasi ke dia. Itu lumayan juga harganya, tapi itu worth it, jujur itu worth it. Dia ngasih tahu gimana cara pola hidupnya yang benar, apa aja yang harus kita konsumsi, apa aja yang harus dihindari, pakai retinol tuh kapan, ingredients yang bagus untuk kulit apa, ingredients yang harus dihindari pada saat jerawatan tuh apa. Aku belajar di konsul tersebut gitu. Itu tuh bener-bener kayak dibikin modul gitu loh guys, sampai aku print gitu. Dia kasih juga rekomendasi skincare yang emang aman banget buat kulit acne prone. Tuh udah pakai uang jajan aku sendiri sih. Aku juga udah mulai ngonten, jadi aku juga punya uang jajan dari hasil ngonten itu. Terus habis itu aku pakai selama 1 minggu, baru 1 minggu aku langsung pakai semuanya gitu. Padahal ya guys, ilmu yang aku dapat juga, kalau misalnya kalian baru nyobain satu skincare, itu tuh jangan langsung dipakai semua. Kalian tuh pakai aja testing produk gitu. Misalnya ada produk baru nih yang mau kamu cobain, toner gitu ya. Kamu cobain dulu aja tonernya. Kalau bisa pitch test gitu di belakang telinga. Kalau misalnya kemerahan, gatal-gatal, berarti itu tandanya kamu gak cocok gitu. Jadi ya jangan, aku tuh orangnya emang gak sabaran. Aku pengen cepet-cepet glowing, gue pengen cepet-cepet sembuh dari bekas jerawatku gitu ya. Akhirnya breakout lagi karena mungkin emang gak cocok dari teksturnya, atau ada beberapa ingredients yang gak bisa aku pakai di skincare tersebut. Tapi aku gak tahu itu masalahnya dari skincare yang mana, tonernya kah, moisturizernya kah, cuci mukanya kah, aku gak tahu gitu. Terus aku juga gak konsultasi lebih lanjut sama dia, kayak aku tuh sotoy aja sama diri aku sendiri gitu. Oh ternyata treatmentnya gini ya, ya udahlah, aku dapat dari internet, aku ikutin gitu ya. Oh ternyata aku nggak cocok ya pakai ini ya, yaudah aku cobain ini. Dapat rekomendasi dari Twitter atau dari mana, itu aku bisa bilang diri aku tuh kayak, bisa gak sih deep search dulu, bisa gak sih kayak sebelum ngelakuin hal sesuatu buat diri sendiri tuh deep search dulu, cari tahu dulu lebih dalam gitu at least. Apalagi buat ke muka, itu skincare kan diteplokin ke muka gitu ya. Kok nggak deep search dulu, kok nggak cari tahu dulu, kenapa langsung beli aja gak mikir panjang gitu ya. Jadi ya itu sih kesalahan aku. Terus kenapa kalau misalnya ada yang gak beres gitu ya dari treatment itu, kenapa aku gak nanya lagi, gak konsultasi lagi gitu. Kan mungkin ada aja yang salah dari cara pakainya aku, ingredients yang gak cocok di aku, atau takarannya, aku kan gak tahu ya. Itu juga ternyata sangat mempengaruhi gitu setelah aku belajar lebih banyak. Dan breakoutnya tuh gak hanya 1, 2, 3 acne guys, bener-bener banyak, gede-gede, merah-merah, yang kayak jerawat hormon gitu. Padahal di situ pola hidup aku juga udah bener banget. Aku ngerasa tidur aku cukup, olahraga, ya aku olahraga, aku jogging every day, every morning lebih tepatnya. Terus aku juga makannya sehat banget, clean eating banget, makan roti jarang banget, makanan manis jarang banget. Tapi kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Kenapa aku selalu kayak gini gitu? Tapi aku tuh nggak pernah kayak muhasabah diri gitu loh guys, nggak pernah kayak, iya ya kenapa sih? Apa sih yang salah dari diri aku? Oh iya, gak pernah evaluasi diri gitu. Yang salah dari diri aku tuh apa? Kenapa kok aku bisa jerawatan lagi tuh? Aku gak pernah nyari tahu tentang itu. Akhirnya aku insecure lagi. Dan hal toksik yang aku lakuin dalam diri aku sendiri adalah, aku malu sih ceritanya. Jadi kan pada saat itu breakout yang ketiga apa keempat ya? Ketiga. Aku udah jadi konten kreator ya. Aku udah jadi konten kreator di sosial media aku udah aktif buat kayak bikin konten. Dan otomatis aku juga melayani endorsement dong, ya. Dan pada saat itu kebanyakan yang nge-endorse aku tuh
skincare juga, karena kan ya niche aku kan pola hidup sehat ya. Terus aku sering banget share tentang diet, share tentang menjaga kulit ini itu gitu ya. Intinya untuk kesehatan kita lah gitu. Padahal malu banget ceritanya. Padahal di situ muka aku juga hancur guys. Jadi aku sharing ke sosial media itu sebenarnya aku dapet ilmu, oh ternyata pola hidup yang benar tuh seperti ini gitu. Oh, aku langsung sharing juga kan ke teman-teman, tapi aku nggak terbuka kalau misalnya aku tuh pada saat itu juga butuh ilmu tersebut gitu. Bukan berarti ilmu itu udah di works di aku, terus aku sharing ke kalian, bukan pada saat itu ya. Tapi sekarang aku mau sharing benar-benar yang udah terjadi di aku. Tapi karena itu tadi, karena itu ilmu yang aku butuhkan pada saat itu. Terus habis itu aku dapat juga ilmu tentang diet. Akhirnya aku datang ke dokter Prama. Oh ya, pada saat itu aku juga udah kerja guys. Aku udah kerja dan selalu pakai make up. Jadi aku tuh nggak pede kalau misalnya nggak pakai make up. Misalnya aku tuh kayak bare face gitu, ketemu orang aku nggak pede banget. Karena banyak banget bekas jerawat, banyak banget jerawat-jerawat di muka. Ini aku bakal share. Terus singkat cerita lagi ya guys, aku selama aku hidup di dunia ini, searching bar aku tuh pola hidup untuk acne prone. Ilmu yang udah sering banget aku baca itu gak ada yang works di aku. Dan ternyata apa coba guys, salahnya aku adalah aku tuh gak nyari tahu letak kesalahan aku. Aku tuh gak nyari tahu penyebab jerawat aku tuh apa. Aku tuh cuman kayak ngikutin aja gitu ya tips-tips di Instagram, di YouTube, di mana gitu ya. Tapi tuh aku nggak tahu itu tuh treatment yang benar buat aku bukan sih gitu ya. Aku tuh nggak kenal dulu diri aku sendiri. Aku nggak nanya kenapa ya aku bisa jerawatan lagi. Aku nggak nanya itu, tapi fokusku adalah gimana caranya menghilangkan ini, gimana caranya nyembuhin si jerawat ini. Tapi aku nggak tahu akar masalah dari jerawatku tuh apa. Aku bener-bener gak tahu banget. Aku kayak kenapa gitu? Kenapa aku nggak nyari tahu dulu? Pokoknya parah banget sih. Tapi sekarang jujur aku ngerasa seneng banget. Aku udah sembuh dan semoga ini bertahan, selalu membaik karena aku udah tahu treatmentnya gimana. Terus ingredients yang cocok di aku, skincare yang cocok di aku. Pokoknya aku seneng banget. Aku bakal share di part 2 gimana caranya aku bisa sembuh dari jerawat. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian suka videonya. Bye-bye.